Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Remudus Arya Labas dari program studi Sains Data dengan NIM 10313243321 dari kelas kalkulus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas subcel O3 kalkulus. Di sini tertera ada grafik fx dengan y sama dengan fx berwarna biru di atas. Apakah fungsi fx kontinu dan terdiferensial di titik berikut ketika x sama dengan min 1? Nah, ketika x sama dengan min 1, grafiknya terdapat diskontinuitas atau tidak kontinu karena limit kanan dan kiri berbeda. Untuk x sama dengan min 1 juga tidak terdiferensial karena x sama dengan min 1 tidak berlaku. Yang kedua atau yang ke B, x sama dengan 0, untuk grafik x0 kontinu karena limit kiri dan kanan sama. Lalu untuk x sama dengan 0 tidak terdiferensial karena adanya sudut tajam. Yang ketiga, yang C, ketika x sama dengan 1,5, kontinu karena limit kiri dan kanan sama. Dan diferensial karena kontinu dan adanya kemiringan garis singgung serta tidak ada sudut tajam. Ketika D, x sama dengan 2, diskontinu karena limit kanan dan kiri berbeda serta tidak terdiferensial. Kita lanjut yang B, diberikan kurva fungsi fx x pangkat 3 dikurangi 3x per 2. Tentukanlah A, turunan fungsi fx atau f(x) and x. Langsung saja, ketika fx x pangkat 3 min 3x plus 2, turunan yang pertama atau f(x) and x adalah 3x pangkat 2 min 3. Lalu yang B, kemiringan garis singgung di titik 1,0, kita menggunakan turunan yang pertama atau f(x) and x, tetapi x-nya diganti 1 karena titik x dan x, y, x-nya 1. Lalu ketika f(x) and x 1, kita substitusikan dengan turunan yang pertama, 3 dikali 1 kuadrat dikurangi 3 sama dengan 0. 3 kurangi 3. Lalu yang C, persamaan garis singgung atau PGS di titik 1,0 dengan rumus PGS y min y1 sama dengan m dikali x min x1. Y dikurangi y1, y1-nya 0, sama dengan m, garis singgungnya 0, dikali x min x1. Ketika x1, x1-nya 1. Lalu kita dapatkan y sama dengan 0. Untuk yang D, persamaan garis normal di titik 1,0. Persamaan garis normal di 1,0 kita anggap saja persamaan garis itu m normal sama dengan rumus min 1 per m sama dengan minta hingga karena m-nya 0. M-nya 0. Lalu m normal adalah vertikal bila x sama dengan 1. Yang ketiga, dengan soal suatu benda bergerak mengikuti lintasan fx seperti 3x pangkat 3 dikurangi 1/2x pangkat 2 dikurangi 2x per 1. Jawablah beberapa kondisi berikut. A, kapan benda tersebut bergerak naik? Untuk menjawabnya, kita menggunakan turunan yang pertama, f(x) and x dari sepertiga x pangkat 3 dikurangi setengah x pangkat 2 dikurangi 3x plus 1 adalah x kuadrat dikurangi x dikurangi 2. Lalu kita dapatkan, kita faktorkan x min 2 dikali x plus 1. Kita dapat x sama dengan 2 atau x sama dengan min 1. Selanjutnya, kita cek untuk x kurang dari min 1, pilih titik di kiri min 1 atau kurang dari min 1. Saya coba memasukkan nilai min 2. Ketika f(x) min 2, kita substitusikan x min 2, x plus 1, x min 2, x min 2, x min 2 plus 1. Jadinya x min 2 itu min 4, x min 2, min 2 sama dengan 4, min 2 plus 1 sama dengan min 1. Berarti min 4 dikali min 1 sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 0? Tidak, 4 lebih dari 0, berarti kurvanya naik. Untuk min 1 kurang dari x kurang dari 2, pilih titik x sama dengan 1. Karena di antara selang min 1 sampai 2. Karena kalau 0 mungkin nanti bakalan 0 kurang dari 0. Jadi kita substitusikan x dengan 1, f(x) and x 1
sama dengan 1 min 2 dikali 1 per 1 sama dengan min 2. Min 2 kurang dari 0, iya. Jadi untuk kurvanya naik, untuk kurvanya akan turun karena min 2 kurang dari 0. Untuk X lebih dari 2, pilih titik X sama dengan 3. Karena lebih dari 2, saya mungkin menggunakan 3. Kita masukkan saja ke X, F aksen 3 sama dengan 3 min 2, 3 min 2, 1, dikali 3 per 1, 4. 4 lebih dari 0, ya, maka naik. Maka benda bergerak naik pada interval X di bilangan min tak hingga min 1. Ini belum ditulis ya. Min tak hingga, min 1. Dan 2 hingga tak hingga. 2, tak hingga. Jadi kalau misalnya nanti ditulis biasa, interval biasa, itu min tak hingga tak hingga. Kapan benda tersebut bergerak turun? Pada interval min 1,2 atau min 1 kurang dari X kurang dari 2. C. Kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas? Untuk mencari lintasan benda tersebut cekung ke atas, kita bisa menggunakan turunan kedua. Di sini tadi kita peroleh turunan pertamanya itu X kuadrat min X min 2. Lalu kita turunkan lagi untuk mendapatkan turunan yang kedua menjadi X F aksen X sama dengan 2X min 1. 2X min 1 ketika 2X min 1, maka X-nya setengah. Lalu kita coba lagi untuk masukkan nilai X. Untuk X kurang dari setengah, pilih titik X. Saya menggunakan titik 0. Lalu kita masukkan F aksen X, F aksen 0. Yaitu 2 kali 0, min 1 sama dengan min 1. Min 1 kurang dari X, maka jawabannya adalah turun. Lalu untuk X kurang dari setengah, ini lebih dari setengah ya harusnya ini. Ya, ini harusnya lebih dari setengah. Pilih titik X sama dengan 1. F aksen kedua 1 sama dengan 2 dikali 1 min 1 sama dengan 1. 1 lebih dari 0 maka naik. Oke, jadi yang C, lintasan cekung ke atas pada interval setengah, tak hingga. Yang D, kapan lintasan tersebut cekung ke bawah? Lintasan tersebut cekung ke bawah pada interval X di bilangan min tak hingga setengah. Yang E, tentukan titik maksimum dan titik minimum yang dilalui oleh benda tersebut. Tadi kita menemukan F aksen X atau turunan pertama, yaitu X sama dengan 2 atau X sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1, sebelum X sama dengan 1, F aksen X-nya lebih dari 0. Setelah X sama dengan min 1, F aksen X-nya kurang dari 0. Maka X min 1 titik maksimum. Kita substitusikan F1 dengan menggunakan fungsi yang awal. Sepertiga X pangkat 3 ini substitusikan X menggunakan 1. Lalu dapatkan 13 per 6. Ini untuk mencari Y-nya. Maka X sama dengan min 1, Y sama dengan 13 per 6. Atau titik maksimum di min 1 itu min 1, 13 per 6. Lalu yang kedua, untuk X sama dengan 2, sebelum X sama dengan 2, F aksen X kurang dari 0. Setelah X sama dengan 2, F aksen X lebih dari 0. Maka X sama dengan 2 titik maksimum. Lalu kita substitusikan dengan fungsi yang awal, menggunakan 2, didapatkan min 7 per 3. Jadi titik maksimum dan titik minimumnya 2, min 7 per 3. Tadi ini belum dijelasin ya titik maksimum ini. Ya, jadi nanti titik maksimumnya di titik maksimum dan titik minimumnya di min 1, 13 per 6. Dan juga titik maksimum dan titik minimumnya di 2, min 7 per 3. Lalu yang F, tentukan pada titik mana benda tersebut berbelok. Tentukan pada titik mana benda tersebut berbelok menggunakan F aksen 2X atau turunan kedua. Maka didapatkan tadi X sama dengan setengah. Sebelum X sama dengan setengah, F turunan kedua kurang dari 0. Setelah X sama dengan setengah, F turunan kedua X
maka ada titik belok. Koordinat titik belok tetap menggunakan fungsi yang awal, tapi X-nya kita substitusikan dengan setengah. Setengah dikali setengah pangkat 3 dikurangi setengah dikali setengah pangkat 2 dikurangi 2 dikali setengah tambah 1. Maka didapatkan 1/24 min 1/8 min 1 plus 1 sama dengan min 2/4, atau bisa kita sederhanakan menjadi min 1/12. Lalu pada titik mana benda tersebut belok? Di 1/2, min 1/12. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan tugas subcel O3 kalkulus. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.